kita fokus ke sesuatu yang bukan hak kita, sementara kita lalai dengan tugas kewajiban kita, ini adalah sama artinya kita udah tertutup mata batin kita. Jadi mana hak kita, mana hak orang lain. Kalau kita malah tertuju ke hak orang lain, ngurusin hak orang lain, sementara hak-hak kita, kewajiban-kewajiban kita malah dilalaikan, itu sama saja mata batin kita tertutup. Jangan disempitkan. Ini kan al-hikmah ini adalah pemahaman tasawuf. Jadi yang namanya tasawuf itu istilahnya menjernihkan sesuatu yang udah jernih. Sayang sekali kalau kita tidak bisa membahasnya ini secara detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam kajian Al-Hikam. Sekarang menginjak ke hikmah yang kelima, di mana di beberapa video dari 1, 2, 3 sampai 5 ini masih ada kaitannya. Jadi hikmah yang kelima ini padamnya mata hati. Ibnu Athaillah berkata, usaha kerasmu untuk mendapatkan sesuatu yang dijamin bagimu dan kelalaianmu mengerjakan sesuatu yang diminta darimu adalah tanda padamnya mata hati. Jadi maksudnya di sini bahwa padamnya mata hati ini bukan hanya antara soal ibadah dan duniawi saja, bukan. Sekali lagi Al-Hikam ini maknanya luas. Jadi kita harus benar-benar paham makna yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Jika kita diumpamakan di episode yang kemarin, perumpamaannya kita adalah masih dijualan, yang dimana jika kita selalu berpikir atau memikirkan sesuatu hal yang bukan hak kita atau urusan kita, misalnya hasil itu kan urusan Allah, tetapi kita malah fokus ke hasil, sementara yang diwajibkan kita adalah cara kita kerjanya seperti apa, udah bagus apa belum. Nah, dengan demikian maka mata batin kita ini tertutup. Malah yang kita lihat adalah haknya Allah, urusan-urusan Allah yang kita pikirkan, sementara urusan diri kita yang diwajibkan oleh Allah malah kita diabaikan. Ini dalam konteks masalah duniawi ya. Dalam konteks duniawi pun seperti ini. Hasilnya itu adalah hak Allah. Tugasnya Allah. Tugasnya kita adalah bagaimana kita berusaha dengan baik. Kalau kita melalaikan tugas kita, itu sama saja mata batin kita tertutup. Begitu juga dalam hal ibadah. Kalau kita hanya fokus kerja terus, kewajiban kita ibadah sholat sampai lalai, sama itu juga mata batin kita tertutup juga. Jadi mata batin di sini bukan hanya masalah akhirat juga, jadi masalah kehidupan sosial ya sehari-hari juga. Ada mana yang wajib, mana yang enggak. Kalau kita fokus ke sesuatu yang bukan hak kita, sementara kita lalai dengan tugas kewajiban kita, ini adalah sama artinya kita udah tertutup mata batin kita, hak kita. Jadi sekali lagi, hikmah Al-Hikam ini benar-benar luas. Jadi bukan hanya
hubungan diri kita dengan Allah, hubungan diri kita dengan manusia juga ini dibahas. Jadi mana hak kita, mana hak orang lain. Kalau kita malah tertuju ke hak orang lain, ngurusin hak orang lain, sementara hak-hak kita, kewajiban-kewajiban kita malah dilalaikan, itu sama saja mata batin kita tertutup. Apalagi kalau konteksnya kita antara diri kita dengan Allah. Hanya mikirin duniawi saja, mikirin hidup di dunia, tidak berpikir ke akhirat. Itu sama juga mata batin kita tertutup. Jadi kita harus benar-benar memahami al-hikmah ini. Jadi jangan disempitkan. Ini kan al-hikmah ini adalah pemahaman tasawuf. Jadi yang namanya tasawuf itu istilahnya menjernihkan sesuatu yang udah jernih. Jadi maknanya itu bisa luas sekali, arahnya bisa kemana-mana, dan manfaatnya juga sangat banyak sekali. Sayang sekali kalau kita tidak bisa membahasnya ini secara detail, karena ini gimana ya, hikmah ini sangat mahal. Kalau saya pikir ini sangat mahal. Jika kita menjelaskan secara sempit, ini sayang sekali, ini berharga. Jadi semacam kayak kemarin gitu, video-video yang kemarin, saya berusaha untuk menjelaskan dari sisi kehidupan duniawi dan akhirat, karena ini sangat luas. Jadi saya tidak istilahnya seakan-akan agama itu hanya berpikir atau mengarah ke akhirat saja, padahal agama itu sangat luas, mencakup ke berbagai aspek ya, gitu. Jadi walaupun ini kata mata batin seakan-akan hanya tertujunya ke akhirat, tetapi kalau kita telusuri ternyata ke hal kehidupan juga ini bisa mengena gitu. Jadi setiap perbuatan atau usaha yang memang bukan hak kita, malah kita fokus ke hal-hal yang bukan hak kita, sementara yang kewajiban kita diabaikan, itu sama saja mata batin kita tertutup. Seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan ini biarpun singkat, tapi bisa dipahami, benar-benar dipahami, dan bisa dipraktekkan di alam yang nyata. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.